Jadi saya tidak masalah. Tidak ada dosanya nyebut Yesus, tidak ada dosanya nyebut Yesua, karena ada sejarah Farisinya. Mau tidak mau itu perkembangan agama Yahudi. Ada muncul Farisi di zaman Ezra, bapaknya Farisi. Dan di Alkitab ada buktinya kan, saya bilang tadi. Ezra menuliskan Yehosua ben Yosadak, dia tulis Yesua ben Yosadak. Itu nanti materi minggu depannya. Nah, artinya ada golongan Hagai yang tidak mengakui larangan menyebut YH, ada golongan Ezra, rabbinik gitu ya, Farisi, yang mengharuskan larangan menyebut YH. Jadi Nabi Hagai ini bukan Farisi. Dia tidak punya larangan YH. Larangan YH adalah ajarannya Ezra. Jadi Yahudi waktu itu punya dua cabang. Satu rabbinik Farisi yang Ezra itu, satu yang original yang tidak ada larangan YH. Nah, ET mengikuti Hagai, bukan mengikuti Ezra. Itu. Kenapa? Karena originalnya Ezra itu di belakang, baru muncul di pembuangan. Sebelumnya tidak ada larangan YH itu. Jadi melarang menyebut Yahu itu tidak ada aslinya. Larangannya tidak ada. Kan mereka bilang hanya boleh disebut di bait suci. Itu tidak ada aslinya. Tidak ada larangan itu. Itu larangannya rabbinik, sekte rabbinik. El-Sadik tidak mengikuti sekte rabbinik. Termasuk mereka melarang menuliskan nama suci di terjemahan. Itu kelarangan rabbinik, larangannya Ezra. Torah yang original dari Musa, dari Moses, tidak ada larangan itu. Jadi kalau orang Kristen merasa dilarang menuliskan, berarti kamu ikut kepada ajarannya rabbinik Ezra. Berarti kamu mengakui kitab-kitab rabbinik. Nah, masalahnya kan kamu nggak mengakui sebenarnya. Kamu hanya itu yang kamu ikuti. Larangan yang lain tidak kamu ikuti. Kamu nggak merayakan Sabat, anakmu nggak disunat di hari ke-8, kamu nggak punya ibadah seperti para rabi, tapi kamu sok-sokan mengaku mengikuti ajaran rabbinik soal nama YH gitu. Padahal di aslinya di Alkitab tidak ada larangan. Larangan menerjemahkan itu, maksudnya larangan menuliskan nama suci Yehuwa di terjemahan itu adalah ajaran Ezra. Orang Kristen sok-sokan mengikuti ajaran rabbinik. Soal itu dok, yang lain enggak, kan lucu. Gitu. Makanya saya nggak peduli kalau Kristen ya, kalau terjemahan ya harus literal, ya harus ditulis. Kalau perlu ditulis dalam alfabet Ibrani gitu. Kalau bukan Ibrani Aram kitab Asuri yang modern ya yang kuno saja. Yang middle atau kuno yang bagus. Supaya apa? Karena di Qumran ada nama suci dalam kitab Ifrit, di dalam teks Yunani. Gitu. Nanti kapan-kapan atau mungkin saya di grup nanti saya tunjukkan. Jadi di kitab Yunani ya, terjemahan PL Yunani. Jadi ada dua versi PL. Satu LXX yang biasa kita kenal, di mana ketika ada yod YHWH diganti dengan kurios atau bahkan diganti gad gitu aja teos. Tapi ada golongan lain, golongan Qumran, mereka bilang mungkin itu Eseni atau golongan lain aku nggak tahu, yang menuliskan kitab LXX, jadi versi PL Yunani. Mungkin bukan, aku nggak tahu penerjemahnya apakah LXX 70 orang itu, mungkin beda. Jadi ini penerjemahnya Qumran, beda, jadi nggak bisa disebut LXX juga ya, bukan, nggak bisa disebut Septuaginta, tapi bisa disebut PL Yunani Qumran. Nah, PL Yunani Qumran artinya dia berbahasa Yunani, menggunakan huruf Yunani. Tetapi untuk nama suci YHWH selalu dituliskan dalam kitab Ifrit. Jadi mereka tidak mengakui huruf Ibrani modern. Artinya itu hurufnya Samaria, kitabnya Samaria yang kita kenal, Torahnya Samaria. Jadi kitab Ifrit itu tulisan Ibrani sebelum pembuangan. Itu orang-orang Qumran seperti itu. Jadi artinya itu adalah secret namer yang mula-mula gitu ya. Orang-orang yang mempertahankan nama suci di dalam kitab terjemahan Yunani. Jadi kalau ada orang Kristen hanya tahu, oh kalau terjemahan itu tidak boleh menulis itu tidak ada. Itu baru muncul di Ezra itu. Nah, orang-orang Qumran ini, penerjemah Qumran itu tidak mengikuti ajaran rabbinik.
Jadi ketika mereka menerjemahkan bahasa Yunani dari PL ya, dari Torah atau Tanak, mereka menuliskan nama suci dalam alfabet kitab Ifrit, alfabet Ibrani sebelum pembuangan gitu kan. Jadi mereka tidak mau mengikuti ajaran rabbinik. Jadi mereka beda sekte. Sekte rabbinik di Yerusalem dengan sekte Qumran itu beda sekte. Artinya cara terjemahan yang melarang YH itu hanya satu golongan saja, rabbinik itu. Ezra itu Farisi. Ada golongan lain yang tidak mengakui ajaran Farisi. Nah di Al-Sadik kita karena tidak mengakui Farisi juga yang muncul di Ezra itu, maka kita tidak mengikuti larangan itu. Kita bebas mengucapkan. Gitu kan. Makanya kalau kita belajar tadi ada suwa dan ada o, ada w, kita tahu bagi saya tidak masalah. Sama seperti tadi pertanyaan Jeffrey atau pertanyaan Okta, Yesusnya bagaimana posisinya? Ya tidak masalah. Karena yang terjemahkan Yesus itu LXX Septuaginta 70 orang Yahudi yang katakanlah ahli gitu. Walaupun terjemahan Yunani itu tidak disukai golongan rabbinik memang. Jadi golongan fanatik rabbinik ini tidak menyukai atau sebenarnya melarang kitab Torah diterjemahkan dalam bahasa lain termasuk Yunani. Jadi mereka seperti Katolik yang melarang kitab Vulgata Latin diterjemahkan dalam bahasa Inggris.